Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin jamaah pengawasan Malam Senin rahimakumullah. Di pertemuan kita hari ini kita akan sedikit sharing membahas mengenai syurut wal adab fid du'a, persyaratan dan etika doa supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat di Al-Qur'an di Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini memang bersama dengan tema Ramadan. Pada 185 ini Allah ingin menginformasikan kepada hamba-hambanya. Wa idza ibadi, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad. Ketika hamba-hambaku, kata Allah, ingin bertanya padamu wahai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qaribun, katakan pada mereka aku ini dekat, kata Allah. Jadi kalau ada yang bertanya kepadamu apakah Allah itu dekat, faqul inni qarib, katakan pada mereka aku ini dekat. Saking dekatnya kan di ayat yang lain menyatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami kata Allah lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi itu kan wajdain. Wajdain itu kan kalau pecah saja antara hidup dan mati kan ya. Semacam kemarin di fiqhud dzabihah, di fikih tentang penyembelihan, syarat dia sembelih halal itu kalau urat di tenggorokan, mar'i dan wajdain itu kan terpotong putus. Sekarang lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi itu kan penentu pena arteri di darah kan. Kalau pecah saja, potong, itu kan antara hidup dan mati. Allah itu lebih dekat pada itu. Gimana? Ujibu da'wata da'i, aku akan mengijabah doa orang yang berdoa. Berarti kalimat ini menegaskan pada kita, kalau tidak berdoa, mau diijabah bagaimana? Doa pun tidak. Maka Nabi menyatakan salah satu orang yang sombong adalah orang yang menolak doa. Wa min alamatil mutakabbiri, di kitab-kitab adalah naqdu bid doa, dia tidak mau berdoa. Orang sombong tidak berdoa pada Allah gitu. Pertama, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengijabah doa idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Berarti ini kan syarat, kata kunci. Kata kuncinya berarti kalau berdoa pasti ijabah. Kalau tidak berdoa, ya mau mana dijabah. Semacam begini, ku saya diceraikan lah, ai kawin henteu mah aja dicerai kan. Terus isi bapak mah geuning eta teh netepan teh nyarios wae, da teu batal urang mah teu wudu kan gitu. Kira-kira begitu kan persyaratannya ya. Kalau diheureukeun gitu heureuy. Falyastajibuli, kalau ingin dijabah gimana? Falyastajibuli, hendaklah dia memenuhi apa yang kewajibannya. Berarti pami Allah memerintahkan salat. Allah memerintahkan bersyukur. Berarti ini ada perasaan yang mengaitkan hamba pada Allah untuk istijabah. Berarti sebab itu kan memenuhi semua kewajiban sehingga dia minta diijabah. Yang kedua syaratnya wal yu'minuni dan wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku. Berarti kalau ingin diijabah, persyaratannya yang pertama istijabah, yang kedua iman. Kalau tidak iman pada Allah, masa ia harus berdoa pada Allah kan gitu. Yang kedua, ada beberapa hadis masyhur yang bicara
ad-du'a'u mukhul ibadah. Rawahu Tabrani. Doa itu adalah intisari ibadah. Coba kita lihat Pak, salat kita, salat banyak doanya tidak? Banyak sekali. Zikirnya, ingat Allah banyak. Doanya banyak. Apa pertama doa yang disebutkan di salat? Coba kita cek di Al-Fatihah, di Iftitah, ada tidak? Tidak ada ya? Itu kan hanya pernyataan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh fan musliman wa ma minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa dengan doa yang disebutkan? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, doa pertama kali. Sekarang ketika iftirash, al-julus bainas sajatain, duduk di antara sujud, apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hadis bas. Banyak sekali doa. Maka Rasul mengajarkan ad-du'a mukhul ibadati. Doa itu inti dasar ibadah. Pertanyaannya, apa persyaratan doa kalau mau diijabah oleh Subhanahu wa taala? Ada beberapa literatur yang kita bisa baca. Yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa mendownload Abwabul Faraj karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kitabnya namanya Abwabul Faraj. Itu ada di Majelis Rusaifah. Rusaifah itu ada dijelaskan syarat-syarat berdoa agar diijabah. Ada lagi Al-Muntakhab bid Du'a, karangan siapa? Kitabnya kecil Pak. Itu buku saku. Al-Muntakhab bi Mustajabati Du'a, kitabnya karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Siti Jalalain. Ada lagi beberapa cuplikan-cuplikan di kitab Syekh Nawawi bin Wabantani Sulamul Munajat. Di situ jelaskan persyaratan doa. Yang pertama, kalau kita pecah, ada yang berhubungan dengan hati, qalbi, batiniyah. Ada yang berhubungan dengan jasad, jisim. Yang pertama, hubungan dengan hati. Kalau ingin dijabah doa, yang pertama tayakun, yakin bahwa Allah itu bakal mengijabah. Kalamun ngadoa teu yakin mau dijabah Pak. Contoh, kalau kita bertemu sama orang yang dia bifarnabatil aliyah, dia punya martabat yang tinggi. Lalu kita di situ ngobrol, tapi tidak yakin proposal kita itu akan diterima. Biasanya nggak akan diterima. Nah sekarang yakin doa itu at-tayakun bidu'ain fillah, yakin bahwa doa itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yakin, kudu yakin Allah teh mendengar. Ujibu da'wata da'i dadaan. Yakin, lamun dina manah orang teh yakin ya mau yakin, mau diijabah. Wasani al-khudu'u, khudu itu DP, rendah hati, merasa diri rendah dibanding objek yang di hadapannya. Allah sareng orang sangat jauh, martabat khaliq, martabat makhluk, martabat abid, martabat ma'bud kan, sehingga sangat jauh. Maka rendah hati di hadapan Allah itu yang merasakan bahwa nahnu muftakiruna ilallah, kami itu sangat butuh pada Allah gitu. Yakin gitu, kedah yakin, kedah rendah hati. Apa fungsi rendah hati? Salah sabios isyarat hisiahnya, isyarat yang nampaknya paminga doa teh Pak konsen, khusyuk. Pengaruan masih kia Allahumma sholli ala, memang sih hati tapi kadang-kadang terbuang konsentrasi. Ongko nyungkeun ka Allah tapi manahna ka mana wae gitu Pak. Bere urang geuning Pak pami ngobrol sareng anu posisi nu ada tinggi, lalu urang ngobrol teh ka mana wae Pak teu parugu, kan mau diperhatikan kunas Pak. Al-khudu. Wasalisu al-ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas itu kan kata kholaso. Kata kholaso itu kan begini,
dia berkesudahan dan tidak dipikirkan lagi. Maka bahasa khalaso itu artinya kan suci murni, tidak ada sesuatu yang dipikirkan kecuali objek itu. Berarti ketika berdoa, ikhlas itu kan mengerahkan semua kesucian niat itu pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lain. Contoh begini Pak, urang teh ngadoa dina salat duha. Duha yang kita terkena doanya di riwayat yang lain ya, Allahumma inna duha sampai Allahumma in kana rizqi fis samai. Tapi riwayat Aisyah bin Abbas, Rabbighfir wa anta khairur rahimin wa tub alayya gitu. Cuma gitu, Pak. Rabbighfir warham wa anta ghafurur rahim wa tub alayya. Doa duha yang ada di riwayat-riwayat yang lain. Tapi orang mah doa di riwayat yang lain berdasarkan hadis-hadis tentang al-adkar di Imam Nawawi, kitab al-adkar Imam Nawawi. Allahumma in kana rizqi bisa maibanjiru. Lalu di bayangan kita rizki itu uang gitu Pak, tidak fokus pada Allah. Nah, berarti kan menandakan tidak khudu. Memang sih kadang-kadang manusia biasanya ketika ya kabutuh, Allahumma inka rizki, ya Allah jika rizkiku kabayang eta uang anu gepokan barereum gitu Pak, turun seperti tilangi, fa'anzilhu turunkanlah kan gitu. Berarti pecah konsentrasi. Yang dihadapi adalah Allah, walaupun para ulama itu membolehkan seperti itu. Berdoa itu bisa rinci. Rinci boleh. Ya Allah, abdi teh yang nikah deui, tiasa Pak ngadoa eta. Ieu ditayangkeun ya Pak. Wah, gawat ya. Allahumma, ya Allah, saya ingin mobil. Sangat boleh, tapi terkadang konsep khudu wal haya ilallah, khudu dan malu pada Allah, itu para ulama lebih mendahulukan itu. Allah telah berikan nafas, Allah telah berikan makan makulat yang dimakan, yang diminum masyrobat, tapi masih kena minta yang lain begitu. Tapi Allah membolehkan apa? Hadis-hadis keterangan ulama bolehkan langsung menyebutkan begitu. Tapi para ulama sufi tasawuf jarang sekali menyebutkan langsung. Ibrahim bin Arham, dia sufi di Baghdad, kaya. Jadi tokoh sufi itu banyak yang kaya Pak. Jangan dianggap zahid itu miskin. Sebab zahid itu kan az-zahidu malikud dunya wala tamlikuhud dunya. Zahid itu orang yang memiliki tetapi harta tidak memilikinya. Berarti Pak, pamun gaduh harta banda teh tidak masuk pada hati begitu. Biarkan dia sebagai alat kehidupan. Ibrahim bin Adham itu kan sangat kaya, dia tokoh sufi. Ada lagi yang lain-lain. Pengarang pada kitab Al-Usfuriyah juga kaya. Tapi kekayaannya itu untuk kelanggengan syariat Islam, untuk membantu yang lain. Yang pertama at-tayakun, yang kedua al-ikhlas, al-khudu, yang ketiga al-ikhlas. Kenapa tayakun? Di hadis qudsi diceritakan begini, ana ma'a dhanni abdi bi, aku tergantung, maknanya musahabah. Jadi kata ma itu Pak, itu sesuatu yang saya miliki. Jadi kalau mengerti bahasa Arab ini enak gitu Pak. Tidak setiap kata ma itu menyertai dua objek, tapi dia menempel sesuatu. Mustahabi, ana ma'a dhanni abdi bi, aku beserta keyakinan hambaku padaku. Kata zon. Kalau kita ragu apa Pak bahasanya ragu? Syak annas munzil, saya ragu bahwa langit itu turun hujan. Syakaktu annas samaa munzil, saya ragu bahwa langit itu akan turun hujan. Karena apa? Oh ternyata saat tos mendung, aduh, syak, ragu. Ada lagi keraguan tetapi tidak bisa dibantah. Raib, dzalikal kitabu la raiba. Lanya nafsu jinsi, ini berarti menafikan semua karena jenis, tidak lagi syakhsun.
la raiba fi. Nah ini ragu don itu kan sangkaan kuat yang dekat dengan shawab. Contoh begini, donantu anna tuhibbina ilayya. Hapunten aya nami jamin Aisyah teh saupami dongkap sareng urang sok surah seuri cekang sarpa si emas teh donantu anna tuhibbuni, saya menyangka bahwa Aisyah itu tuhibbuni, dia cinta pada, karena apa? Karena sopan lalu dia senyum, tapi belum tentu dia cinta sebenarnya. Nah sangkaan yang kuat ini kan dekat dengan shawab, maka ketika kita bicara semuanya wallahu a'lamu bis-shawab, yang benarnya itu tepat sesuai dengan kehendak shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab, berarti lamun penceramah, penulis buku di bahasa Arab atau yang lain sok kan ya wallahu a'lam bis-shawab, walaupun dia tahu tentang itu, Allah yang lebih maha tahu tentang kebenarannya. Don ana ma'a zonni abdi bi, kata Allah, saya yang maha agung itu tergantung keyakinan hambaku padaku. Berarti lamun teu yakin ka Allah ngelempar doa kan gitu. Berarti tayakun al-hudud ikhlas. Selanjutnya at-tafwid fawwada yufawidu tafwidan, menyerahkan semua keputusan. Contoh, pokoknya mama ujang mah masrahkeun ka mama fatu kafi ya ummi. Wah gitu. Orang Arab gitu Pak, lamun fawwadtu kafi amri ya ummi, saya akan menyerahkan pokoknya mah ka ibu, ka mama, saking kita boga duit pokoknya mah mama we gitu. Udah kieu Pak Jamin menuju kuliah tegaduh putra tegaduh artos wae ngarange kana teh. Pak tunjungkeun artos sampai geus fawwati ilaika ya abi, saya serahkan urusannya padamu. Akhirnya kan dipasihannya. Terus tuh Pak. Nah berarti ketika doa pun semua uruskan pada Allah. Apa yang dibaca, apa yang dipahami itu semua uruskan pada Allah. Tidak ada persyaratan doa itu bahasa Arab. Tapi yusannu ad-du'a bi du'a fil Quran. Tapi sunnahkan, dianjurkan, yustahab doa itu ada doa-doa dalam Al-Quran. Banyaklah, kira-kira 217 ayat-ayat tentang doa di Al-Quran. Doa nu tiasa bahasa Inggris? Tiasa bahasa Inggris lah doa. Silahkan. Allah possible on grades. Bahasa memang banyak orang Arab, memang Al-Quran hadis bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh? Boleh. Bahasa Cina boleh? Boleh tidak pakai bahasa Mandarin pada Allah? Ya boleh kok, di Cina banyak Xinjiang orang Muslim kok, pasti bisa berbahasa Mandarin, Allah, Muhammad, yang lain-lain. Tafwid, menyerahkan semua keputusan pada Allah. Orang mah ikhtiar doa begitu Pak, doa Gusti abi toyong iya semua dipasrahkan ke Allah gitu. Tadi apa yang pertama tayakun al-khudu wal ikhlas wa tafwid. Yang kelima wal khamisu ar-raja. Raja'u itu artinya apa? Mengharapkan. Walaupun menyerahkan semua keputusan pada Allah, tapi sebagai hamba itu pasti mengharapkan doanya terus dijabah. Apa bukti mengharapkannya? Kata Suyuti di kitabnya itu Al-Muntakhab fi mustajabati doa, apa namanya? At-tikrar bid doa, berulang-ulang berdoa. Jadi teu sakali gitu Pak. Ongko hoyong nikah deui ngadoa sakali ya jarang Pak. Keur mah kudu ikhtiar ka bojona kudu ngarayi kan doa deui kan. Allahumma zawwizni jaujatan sarihan ghairaha. Ya Allah, pilih bade Pak ditulis mangga, tapi mau dijajahkeun ku abdi Pak. Saya pun belum berhasil. Allahumma zawwizni jaujatan sarihan ghairaha. Ya Allah, nikahkanlah aku pada istri yang lain selain dia kan gitu. Roja, tayakun, khudu, ikhlas, tafwid dengan ar-roja. Sekarang hubungan dengan badan.
dengan badan Pak. Yang pertama toharul bani wal wal makani. Pertama berarti harus suci badan, harus suci pakaian, dan harus suci tempat. Makanya nggak doa tempat kotor. Marah para ulama itu memandang makruh kalau berdoa qori minal khala, dekat WC. Kada di bumi Pak, di bumi ya. Pami bumi na aya ya, ayanan, aya WC-an di kamarna ya. Da ieu mah daripada hese bos wudu teh Pak Haji tangge senah heula da misalkan teu najis teh ya di lantaina langsung we Pak ieu teh pintu WC di dia sajadah di dia ya Pak. Makruh mah nya bade ngadoa ka Allah deket tempat anu kotor gitu. Taharatul makan kan suci tempat. Taharatul badan suci badan apa? Ya suci dari hadas, an-niqamil hadas. An-niqa minal hadas, suci dari hadas. Paminga doa teh atuh Pak adus heula atuh gitu. Adus heula Pak. Doa ya. Saena ngadus heula, saena ngadoa heula. Maka pantas di bab-bab tentang waktu ijabah akibas shalah. Setelah shalah. Kalau kata ba'da seselang Pak. Ya kan ba'diyah ya. Ba'diyah terselang, ba'da, tapi itu beres sholat berdoa wiridan dzikir itu menjadi salah satu waktu-waktu ijabah. Itu taharatul badan, suci pakaian, suci badan. Wathaub, suci pakaian. Pakaian itu najisan gitu Pak. Jangan, bukan pakaian termahal ya, pakaian terbaik. Dari enak angwana mahal tetapi aya najisan ngahalangan deh. Nu katilu taharatul makan, tempatnya kedah suci, masjid suci, di umumnya ngadoa kedah suci, sabina kedah suci. Nu kadua terkait dengan badan. Nu kadua berarti ta'amuhum minal halali. Berarti lamun hoyong ngadoa di Jawa teh katuangan ge berasal dari al-muktasab minal halal. Itu berasal usaha yang halal. Ngadoa mah ngadoa tapi usahana akibat usaha ban. Perilaku pekerjaannya ataupun hasil pekerjaannya bukan pada sesuatu yang halal. Itu juga ngahalangan Pak. Ngadoa we kacerik-cerik gitu ari hapunten ari penghasilan pekerjaan teh haram. Nolak Pak doa itu. Ya, tidak bisa disebutkan lah seperti apa nanti karena ada ikhtilaf haram itu nanti yang mana. Jadi yang pertama taharatul badan wa thawb wal makan, nu kaduana ta'amuhu minal halal. Jadi katuangan nage kasab nage kedah halal. Yang ketiga dari sisi lisan, orang-orang yang ingin dijabah doanya, yang pertama la don wala golidon walakin layinan fil lisan. Fadon itu keras, golidon itu keras dalam padon golidon, padon keras dalam hati, golidon dia keras dalam ucapan. Kabatur sesebreng, mencerita atau para rugu, walakinna bilaini lisan, tetapi harus dengan lisan yang lembut. Berarti menhoyong ngadoa di ijabah mah, terus kemudian ngadoa ngamuk kabatur, nah ini jadi masalah Pak. Terus ngadoa mah cerik-cerik Pak. Cerik-cerik dia tadi masjid teh istighosah Pak Haji Amin. Cerik inget dosa. Ari pas kalbuih kabumi, ari caroge maaf. Ari bojona teh nyadiakeun kopi padadang kurang gula dipangpengkeun eta kopi teh pros maneh mah teu ejreg. Ai tadi di masjid mah nangis, ai kabumi ngerekan mardudun ad-du'ahu, maka doanya kan dimardud. Maka kata ulama la faddon wala ghalidon walakinnahu bilain lisan,
harus dengan lain lisan. Berarti pami mah kedah lembut, tong susu umbar bahasa orang namanya. Karena memang Pak ada hati-hati di ulama tasawuf juga, jangan sering mencerca orang yang kita dekat, karena bisa jadi doa Pak. Maneh mah teu ejreug sakali tah, maneh mah teu ejreug sakali tah, maneh mah kieu geuleuh. Itu jadi doa bagi dia Pak, khawatir. Komo ka putra, komo ka istri, komo kanu sakeluarga sekerabat gitu, sakerabat, sangarencangan sajabina. Di lisan Pak, di lisan. Yang kedua, fahmu ma'anid doa. Pami urang hoyong ngangge bahasa Arabnya terang makna doa. Paham itu Pak tidak mesti dia ahli bahasa Arab. Tidak mesti dia harus pandai di nahwu sharaf, balaghah, tidak mesti, itu urusan ulama, urusan orang yang berilmu. Tapi dia paham maksudnya apa. Gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Paham maksud doa itu. Ulah amin 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 tak apa dah namun kan gitu. Aya kan ya, kumaha lamun ngadoa, lamun nipu ieu na imamna da teu apa teh makmumna. Kumaha apa begitu? Allahumma zawijni zaujatahu, ya Allah kawinkanlah aku pada istrinya. Kan repot Pak, amin kan begitu. Kan repot kalau tidak bahasa Arab. Misalkan saja, berarti fa'anid du'ai, paham tentang makna doa meskipun tidak paham ilmu bahasa Arab. Ya syukur-syukur paham, karena balaghah itu bisa mendekatkan hati pada Allah. Ya ilahi yang sajabina. Masih di lisan, hubungan kaifiyat. Pertama berarti selawat. Jadi selawat di awal doa itu mempercepat al-mubadarah bid-doa, memperjabahna doa. Maka seimbang Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad kama barakta atau Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina. Selawat itu pertama kali diucapkan. Yang kedua hamdallah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Di kitab Al-Adhkar itu namanya Alul Hamdi, ucapan yang paling utama di hamdah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Boleh dibaca yukafi jadi kafa'a, bisa juga ya kafi jadi kafa. Yukafi mazid ya Rabb laka hamdu kama bagi li jalali wajhika karimi wa sultan. Yang panjang kan, Allahumma alhamdulillah. Ini ada yang salah nih, kadang-kadang orang tidak paham bahasa. Hamdan syakirin tidak ada. Masa iya mengidofahkan pada yang satu maf'ul mutlak, yang satu hal, tidak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas idofahkan. Hamdas syakirin wa na'imina. Ain. Jangan dibaca hamdan syakirin. Wa hamdan, dia hamdannya tidak didofahkan pada syakirin. Orang Arab bahkan ini maknanya apa? Seperti orang bahasa Arab, padahal bukan bahasa Arab gitu. Hamdan, hamdas, syakirin, hamdan, naimin. Dia kedudukannya hal. Seringnya Pak ini sebetulnya. Alhamdulillah bil alamin, syakirin. Saya suka berpikir dia idofahnya kemana gitu. Kemana urusan teksnya gitu, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting maknanya begitu. Gitu. Tapi saya peka gitu, peka mana orang yang paham bahasa Arab, mana yang tidak paham bahasa Arab. Termasuk pada khotib pun saya peka begitu, mana yang paham bahasa, mana yang tidak. Hamdan naimin. Seudi Pak doa-doa anu alhamdulillah nu tiasa kuang lantunkeun. Salawat alhamdulillah. Para ulama Pak menambahkan, pami hoyong dijabah doa
sebelum minta yang lain-lain, doakan dulu magfirah untuk kedua orang tua. Jadi pertama kan Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Disebatkan ashab boleh, jam'u sahabah. Mau bapak ibu menyebutkan sahbihi juga boleh, di isim jama' dari sahabah. Wa sahbihi atau wa ashabihi ajma'in. Langsung kan alhamdulillah alamin hamdan terus kan itu. Langsung ke apa? Allahumma sholli Muhammad juga boleh. Di situ kan sudah ada di awal ya. Terus Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya. Jika mufrad semuanya nih, ini jangan salah juga Pak. Allahumma gfirli mutakallim wa igfirli walidayya. Ya-nya itu pakai tasdid, kenapa? Dia bertumpuk, ya mutakallim wali walidayya. Wa ke walidayya humanya kama rabbayani, seperti mereka berdua, karena dia goibnya dua nih padaku sogiron. Lamun seurang imam makmum Allah dia jamak zunub dambun dan bani zunub dosa. Allah zuna wa daina karena di situ nanti ada hal asalnya mufrad dari jamak sigoron gitu Pak. Itu kalau langsung kedua orang tua. Bagaimana kalau kita ingin mendoakan yang tuanya, guru orang tua, Allah illana dunubana wa wali dina wa kama sigara. Mutabakoh tuh bahasa Arabnya. Jadi malaikat yang tegider itu doanya ke mana ya kan gitu. Kira-kira begitulah lamun heueuna teh kan. Allah lana dzunubana wali dina waliduna kama robbauna, asalnya robba tapi ada harkat pada huruf illat dihilangkan istisqa. Di bahasa Arab tidak bisa ya dengan nau nyambung karena istisqa. Seorang Sunda gampang menyebutkan huwi, sok orang Arab sebutkan susah dia menyebutkan Pak. Diptong. Maka katanya i'la sigara. Tapi dari malaikatnya apa paham yang mana namanya kan sepados ini. Sekarang curang sok aya nyebatkan iltifat namanya. Jangan diperdebatkan kalau diperdebatkan sama orang yang tidak bahasa Arab, yang tidak bisa bahasa Arab. Contoh ila ya robbana anta maulana. Subhanallah, itu bakoh ketika mutakalim wa ilahana ya robbana maulana. Subhanallah, saya sering bilang ilah subhanallah, ilahi saya itu mutakalim, anta maulana engkau itu adalah sandaran tolongan kami, karena saya dengan makmum. Maka jangan dimasalahan kalau tidak bisa berbahasa Arab. Ilahi anta rabbi anta maulana, ilahi ya rabbi anta maulana. Subhanallah. Menyebutkan ilahna monggo mutabaqah. Menyebutkan ilahi ya rabbi anta maulana namanya iltifat, memalingkan domir mutakallim pada mal wahdah gitu. Boleh. Model ya kan imamnya Robbik fillana lalu mutabaqah robbik filli Pak.
karena dia menggunakan iltifat, Robbi igfirlan, begitu. Robbi wahai Tuhanku, igfirlana, ampunilah kami. Dia mengucapkan untuk yang lain. Semacam cerita Ibrahim. Ibrahim ketika sampai di fase, gimana dia berkata? Rabbana, itu tidak bicara Rabbana inna, kan gitu. Rabbana wahai Tuhan kami. Kenapa? Tuhannya Hajar, Tuhannya Tuhannya Ibrahim. Tapi gimana? Ini askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku tempatkan sebagian keluargaku. Itu maksudnya anit doa. Tapi yang paling penting mah tadi banyak kedah ikhlas, kedah tafwid, kedah khudu, kedah tayakun, kedah roja. Bersih badan, bersih hati, bersih pakaian, bersih harta. Terus nanti paham terhadap murad doa. Kira-kira itu Pak dari beberapa hal yang bisa kita sampaikan, beberapa syarat dan etika berdoa yang ada di beberapa referensi yang ada. Tetapi kalau kita ada di internet juga banyak, karena urusan begini tidak terlalu ribet, tidak seperti membahas fikih. Jadi pasti hampir sama, dia itu di luar bebas madhab lah, artinya tidak kena dengan Ahnaf, tidak kena dengan Malikiyah, tidak kena dengan Syafi'iyah, tidak kena dengan Hanabilah. Urusan doa makan at-ta'alluq, bagaimana hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu anu kapihatu hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.